Amana asalnya amana. Umul asalnya umul. Idim asalnya idim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan i'lal, yaitu eksekusi terhadap huruf ilat yang terdapat pada sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kali ini kita telah sampai kepada kaidah yang ke-11, yang mana pada kaidah yang ke-11 ini membahas tentang hamzah. Bagaimana bunyinya? Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul hadiyata asyarata. Al-hamzatani idzal taqata fi kalimatin wahidatin tsaniyatuhuma sakinatun. Wajaba ibdalus tsaniyati biharfin nasaba ila harkatil ula. Nahu amana wa umul wa idim asluha a'mana wa umul wa idim. Langsung saja kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul hadiyata asyarata. Kaidah yang ke-11. Al-hamzatani, dua hamzah. Idzal taqata, apabila keduanya tersebut bertemu atau berpapasan, fi kalimatin wahidatin, dalam satu kalimat atau kalimat yang sama, tsaniyatuhuma sakinatun, sedangkan huruf yang kedua dari kedua hamzah tersebut sakinatun, itu merupakan hamzah yang mati, hurufnya itu adalah mati. Wajaba ibdalus tsaniyati, maka wajib mengganti hamzah yang kedua biharfin dengan huruf nasaba ila harkatil ula, diganti dengan huruf yang sesuai atau yang memantasi dengan harokat yang terdapat pada hamzah yang pertama. Jadi jika harokat sebelumnya itu adalah fathah, maka diganti dengan alif. Jika sebelumnya berharokat dhamma, maka diganti dengan waw. Atau jika berharokat kasrah, maka diganti dengan ya. Nahu, contohnya amana wa umul wa idim. Nah, contohnya itu yang terjadi pada lafaz amana wa umul wa idim. Asluha a'mana wa umul wa idim, yang mana asal dari lafaz amana itu adalah a'mana, dan lafaz umul itu aslinya adalah umul, dan lafaz idim itu aslinya itu adalah idim. Jadi hamzahnya keluar pada lafaz asalnya. A'mana, di sini ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat yang sama, sedangkan hamzah yang kedua itu mati atau sukun. Maka di sini diganti dengan huruf yang memantasi harokat sebelumnya. Karena harokat sebelumnya itu adalah fathah, maka diganti dengan huruf alif. Karena alif ini memantasi atau sesuai dengan huruf sebelumnya. Apabila ditulis dalam bentuk tulisan itu berbunyi fonim A. Begitu juga dengan umul. Hamzahnya di sini sukun, sedangkan sebelumnya itu berharokat dhamma, maka hamzahnya diganti dengan huruf yang memantasi harokat sebelumnya, yaitu dhamma. Huruf yang sesuai dengan harokat dhamma itu adalah waw. Karena apabila ditulis itu waw sukun dengan harokat dhamma itu sama-sama berfonim u. Begitu juga dengan idim. Hamzah yang kedua itu adalah sukun, sedangkan harokat sebelumnya itu adalah kasroh, maka diganti hurufnya dengan harokat yang memantasi dengan harokat kasroh, yaitu ya sukun. Karena bunyi dari kasroh dengan ya sukun itu sama-sama berfonim i. Jadi bunyi dari kaidah yang ke-11 itu adalah apabila ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah yang kedua tersebut sukun atau mati, maka huruf yang kedua tersebut wajib diganti dengan huruf yang memantasi harokat sebelumnya, yaitu harokat yang terdapat pada hamzah yang pertama. Nah, sekarang kita coba mengi'lal ketiga contoh lafaz tersebut. Dimulai dengan lafaz a'mana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'lalu. Amana asluhu a'mana ala wazni af'ala. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin tsaniyatuhuma sakinatun fa'ubdilatis tsaniyatu alifan lisukuniha wanfitahi ma qablaha fasyara amana. Al-i'lalu, pengi'lalan. Amana asluhu a'mana. Amana asalnya di sini adalah lafaz a'mana. Jadi lafaz amana itu asalnya adalah lafaz a'mana ala wazni af'ala, mengikuti wazan af'ala yang merupakan fi'il madhi rubai atau fi'il madhi tsulasi mazid biharfin, yaitu biharfil hamzati di awalnya. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin, dua hamzah tersebut berkumpul dalam satu kalimat. Tsaniyatuhuma sakinatun, yang mana huruf yang kedua dari kedua hamzah tersebut merupakan huruf mati. Fa'ubdilatis tsaniyatu, maka huruf yang kedua
yaitu hamzah yang mati tersebut diganti alifan dengan alif lisukuniha, sebab hamzahnya berharokat sukun wa fitahi ma qablaha, dan berharokat fathah hamzah sebelumnya. Fasyara amanah, maka jadilah lafaz amanah. A-nya dibaca panjang karena setelahnya itu ada alif. Alif yang merupakan huruf pengganti dari hamzah yang sukun yang memantasi harokat fathah sebelumnya. Maka dibaca panjang karena ada dua fonem A di situ. Amanah. Jadi amanah di sini mengikuti wazan afala yang merupakan fi'il madhi. Berubah menjadi amanah karena di sini ada dua huruf hamzah yang mana huruf kedua tersebut mati, maka huruf yang kedua tersebut harus diganti dengan huruf yang memantasi harokat sebelumnya. Karena harokat sebelumnya itu adalah fathah, maka huruf yang memantasi harokat fathah itu adalah alif. Maka hamzahnya diganti dengan alif. Amanah. Kemudian kita i'lan lafaz yang kedua, yaitu lafaz umul. Umul. Umul asluhu umul ala wazni uf'ul. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin thaniyatuhuma sakinatun fa'ubdilatis tsaniyatu wawan lisukuniha wan dimami ma qablaha fasyara umul. Umul asluhu umul. Umul di sini asalnya adalah lafaz umul. Ala wazni uf'ul, mengikuti wazan uf'ul. Jadi umul ini merupakan fi'il amar yang mengikuti wazan uf'ul. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin, berkumpulnya dua hamzah fi kalimatin wahidatin dalam satu kalimat. Tsaniyatuhuma sakinatun, yang mana huruf hamzah yang kedua dari dua hamzah tersebut sakinatun itu berupa huruf mati atau sukun. Fa'ubdilatis tsaniyatu wawan, maka digantilah huruf yang kedua itu yang berupa hamzah sukun diganti dengan huruf waw. Lisukuniha wan dimami ma qablaha, karena hamzah yang kedua itu berharokat sukun sedangkan hamzah yang pertama atau hamzah yang sebelumnya itu berharokat dhammah. Fasyara umul, maka jadilah lafaz umul. Jadi pada lafaz umul ini asalnya adalah lafaz umul mengikuti wazan uf'ul yang merupakan fi'il amar. Nah di sini karena dua hamzah bertemu dalam satu kalimat sedangkan hamzah yang kedua tersebut sukun, maka huruf hamzah yang kedua itu diganti dengan huruf waw. Kenapa diganti dengan huruf waw? Karena huruf waw di sini merupakan huruf yang memantasi terhadap harokat dhammah sebelumnya. Maka hamzahnya diganti dengan huruf waw, yaitu huruf yang memantasi harokat sebelumnya, yaitu harokat dhammah. Kemudian contoh yang ketiga yaitu idim. Idim asluhu idim. Idim di sini asalnya adalah lafaz idim ala wazni if'il, mengikuti wazan if'il yang termasuk fi'il amar juga. Jadi idim di sini asalnya itu adalah lafaz idim yang mengikuti wazan if'il yang merupakan fi'il amar. Ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin tsaniyatuhuma sakinatun fa'ubdilatis tsaniyatu ya'an lisukuniha wan kisari ma qablaha fasyara idim. Ijtama'atil hamzatani, berkumpulnya dua hamzah fi kalimatin wahidatin dalam satu kalimat atau kalimat yang sama. Tsaniyatuhuma sakinatun, sedangkan hamzah yang kedua dari dua hamzah tersebut merupakan huruf sukun atau mati. Fa'ubdilatis tsaniyatu ya'an, maka hamzah yang kedua tersebut harus diganti dengan huruf ya. Lisukuniha, sebab hamzah tersebut berharokat sukun wan kisari ma qablaha, dan berharokat kasroh hamzah yang sebelumnya. Fasyara idim, maka jadilah lafaz idim yang asalnya itu adalah idim. Jadi contoh dari amana, umul, dan idim ini merupakan pengamalan dari kaidah yang ke-11. Yang mana bunyi dari kaidah yang ke-11 itu adalah al-hamzatani idzal taqata fi kalimatin wahidatin tsaniyatuhuma sakinatun wajaba ibdalus tsaniyati biharfin nasaba ila harkatil ula. Nahu amana wa umul wa idim asluha amana wa umul wa idim. Yang mana artinya itu adalah apabila ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat atau kalimat yang sama sedangkan hamzah yang kedua itu berharokat sukun atau mati, wajaba ibdalus tsaniyati, maka hamzah yang kedua tersebut harus atau wajib diganti dengan huruf yang memantasi dengan harokat sebelumnya, yaitu harokat yang terdapat pada hamzah yang pertama. Nah contohnya amana, umul, dan idim yang asalnya itu adalah amana, umul, dan lafaz idim. Wallahu a'lam bishawab.